Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat Fardu Maghrib Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Tambah terasa kita berada di penghujung tahun Masehi. Tinggal 1 hari lagi berpisah dengan tahun 2021 menuju 2022. Bagi seorang yang beriman, senantiasa selalu mempersiapkan bekal dan senantiasa selalu memuhasabah diri. Karena tahun berganti, usia bertambah, jatah hidup berkurang. Jadi seharusnya tidak bahagia kita. Jadi ulang tahun tuh, berganti tahun tuh harusnya kita bersedih, tidak bahagia, apalagi tiup-tiup lilin. Ya, kenapa? Karena itu tadi, umur bertambah, jatah hidup berkurang. Nah, jadi itu berbanding lurus tuh, Pak. Kalau usia kita bertambah, maka jatah hidup kita berkurang. Kalau 40 ikut teorinya Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum ba'da dzalik, sedikit yang lebih dari usia 60 sampai 70 tahun. Kalau dalam hadis yang lain, a'zarullah bi imri'in, Allah memberikan uzur pada seseorang hatta yablugha sittina sanah, sampai 60 tahun umurnya. Artinya kalau 60 tahun kita hidup, 40 tahun sudah dilewati, maka tinggal 20 tahun lagi. Nah, yang sedih itu lebih sedih lagi, 59 tahun jalan 12 bulan. Bulan Januari, tanggal 1 Januari lahirnya, besok hari terakhir. Jatahnya habis betul. Nah, makanya jam bahagia betul. Jadi ulang tahun berganti tahun tuh harusnya sedih kita, muhasabah. Nasib kita besok nih kemana? Ya, makanya Nabi katakan al-kais, orang yang cerdas, bukan yang mampu menghitung soal matematik yang rumit. Tapi al-kais itu adalah orang yang senantiasa amila ba'dal maut. Dia senantiasa memikirkan dan beramal untuk hidup setelah mati. Nah, karena dunia ini tidak kekal, Pak. Sekarang kita duduk bersebelahan, ternyata besok pagi diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap mati malam ini? Insyaallah, ya. Karena siap tak siap, siap baru siap. Malaikat maut itu tidak pernah nanya siap nak Pak, tidak ada. Berangkat, muda berangkat, tua berangkat. Nah, maka yang harus dilakukan bukan siap. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Nah, salah satunya hadir majlis seperti ini.
Baik Ibu Bapak yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan. Itu sekedar intermezzo mengingatkan kita mumpung karena momentum ini ya, menjelang akhir tahun. Tapi tidak perlu juga ucapkan selamat ulang akhir tahun ya, selamat tahun baru, tidak perlu ya. Baik, kita fokus bahasan muamalah ini aja dulu. Kemarin kita sudah bahas beberapa syarat ya. Ada 12 syarat menurut SAK, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Pertama itu sekedar mengulangi Pak. Jadi akad harus terpenuhi rukun syarat. Rukun 2 syarat. Syarat ini kalau menurut SAK, Standar Akuntansi Keuangan Syariah ada 12. Pertama kemarin harus saling ridho. Ini kayaknya kalau ujian lulus ibu belakang. Yang kedua, objeknya mesti halal dan baik. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar. Bukan sebagai barang. Ustaz, belum dilanjutkan. Ya. Yang masalah uang sebagai alat tukar. Ketika uang itu berpindah nilai menjadi barang antik misalnya. Ya. Dia untuk jadi alat tukar sudah tidak bisa. Tapi barang itu sudah bernilai barang antik. Kayak dulu lah uang 100 rupiah sampan layar. Jadi apakah bisa dijadikan apa ya? Diperjualbelikan? Berarti dia bukan alat yang sah lagi. Laku ndak dijual, laku ndak ada transaksi. Ndak bisa. Kalau ndak bisa berarti bukan uang lagi. Dia sudah bisa dijual, maka mahal harganya jadi barang antik. Maka tidak kena kelarangan sini. 4, 5, 6 itu harus terhindar dari prinsip maghrib. Maisir, gharar, riba. Ya. Ini yang kita sudah bahas. 5, harus terhindar dari unsur gharar. Terhindar dari unsur gharar. Gharar itu apa? Gharar itu tidak jelas. Gharar nanti ada 2 Pak. Ini mohon maaf Pak ya. Ada gharar secara asal usul atau perkara pokoknya. Ada gharar secara spesifikasi ukuran. Kalau gharar yang pertama ini jadi batil akadnya. Batil itu apa? Tidak pernah terjadi akad. Contoh, beli sapi, anak sapi tapi masih dalam perut induknya. Sapinya tidak ada, berarti secara asal sudah tidak ada, tidak jelas. Maka akadnya menjadi batil. Tapi kalau ghararnya itu secara spesifikasi ukuran, ini menjadi fasad. Fasad itu alias rusak. Boleh dilanjutkan kalau yang rusak itu diperbaiki. Contoh beli sapi, dijual sapinya ada. Kalau tadi sapinya tidak ada. Tapi ini sapinya ada, tapi diserahkan kalau susunya sudah 2 liter. Itu sama beli buah. Beli buah masih putihnya, tapi sudah panen, sudah matang, baru dijual. Ini jadi gharar, fasad. Ini namanya jual beli ijon, itu tidak sah, gharar. Yang keenam, akan tidak boleh dia terhindar dari unsur haram. Apapun bentuk haramnya. Al-wasilatu ilal haram haram. Wasilah kepada yang haram jadi haram hukumnya. Kullu man a'ana ala ma'siyah haram. Menolong kepada kemaksiatan, saling tolong menolong pada maksiat, hukumnya jadi haram. Kemarin kita kasih contoh tentang jual beli buah ya. Anggur itu, buah anggur itu halal Pak, mubah, boleh dikonsumsi. Tapi kalau anggur itu dijual kepada yang tukang buat minuman keras, wasilahnya itu kepada yang haram. Kenapa? Minuman keras haram, maka hukum menjual anggur itu jadi haram.
Sama kemarin jual pisau kepada orang yang mau membunuh, jual kain, pakaian kepada orang yang mau melakukan maksiat, misalkan buka aurat. Jadi baju yang dijual yang didesain untuk membuka aurat, maka wasilah ilal haram haram, ana ala maksiyah haram. Jadi kalau jual baju, ibu gantilah busana muslimah, ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ini akad ini tidak mengandung, ya, tidak mengandung prinsip. Ini kalau bahasa kami bagannya time value of money, agak keren sedikit. Ini bahasa bagan nih, Pak. Kalau dalam ekonomi itu ada namanya prinsip time value of money. Inilah yang menjadi alasan kenapa orang dikasih hutang harus bertambah. Satuan waktu, nilai diukur dengan waktu. Nilai satuan nilai, ya, nilai diukur dengan waktu. Jadi nilai satuan waktu diukur dengan uang, gitu. Satuan waktu diukur dengan uang. Artinya hari ini uang dikasih ke orang 1 juta, dikembalikan setahun akan datang. Nah, setahun akan datang itu kan waktu berlalu tuh. Maka waktu berlalu itu maka ada tambahan. Dalam ekonomi konvensional prinsip ini dipakai. Kalau dalam Islam enggak. Makanya karena prinsip inilah muncul istilah ada namanya bunga. Makanya bunga itu cuma boleh 2 hal. Bunga di taman bagi ibu, bunga desa bagi bapak-bapak. Lain dari bunga 2 itu enggak boleh. Halalnya kalau dibeli bunga di taman, bunga desa kalau dinikahi. Mama jangan protes ya. Ini urusan bapak-bapak. Baik, ini makanya bunga. Makanya Islam tak mengenal prinsip ini. Ya, tapi Islam mengenal economic value of time. Apa pula ini lagi? Nilai itu ditentukan waktu. Makanya Islam itu ada namanya, nanti kita bahas, ada namanya akadnya itu syirkah, alias kerjasama. Syirkah ini, si A punya duit 100 juta dikelola oleh si B. Maka si B itu statusnya bukan ngutang uang si A, tapi mengelola. Untung dinikmati antara A dengan B, rugi ditanggung oleh si A. Coba, kalau untung dinikmati, kalau rugi ditanggung. Ditanggung oleh si A apanya? Modalnya. Kalau si A pemodal tunggal, si A, si B. Si A ini pemodal tunggal buat usaha, misalkan duitnya 100 juta. Si B tak ada modal sama sekali, ngelola duit si A. Dah. Kalau rugi, ini untung dibagi sesuai nisbah. Kalau untung dibagi sesuai nisbah. Kalau rugi ditanggung bersama. Ini rugi modal, ini rugi tenaga waktu. Makanya pakainya nisbah, ada istilah nisbah. Nisbah itu bagi hasil. Bagi hasilnya sepakat berdua pihak. Dia pakai persentase, misalkan 60-40. Dapat 1 juta dari usaha duit 100 juta tadi, maka 60 untuk misalkan 60 untuk B, 40 untuk A. Biasa kayak gitu. Yang pengelola yang lebih besar. Nah, 600.000 untuk B, 400.000 untuk A. Tutup buku periode berikutnya ternyata dapat 10 juta. Si B dapat 6 juta, si A dapat 4 juta. Tidak ada untung, balik modal 100 juta. Ini tak ada dapat keuntungan, ini pun begitu. Rugi 100 juta habis, atau habis 40 juta, tinggal 60. Maka ini menanggung 40% kerugian duit tadi 400 juta, 40 juta. Si B tidak menanggung kerugian dari sisi modal, tapi dia rugi tenaga waktu. Nah, inilah di konsepnya economic value of time. Nilai waktu itu, nilai itu ditentukan waktu.
Jadi tidak bisa pakai persentase, pakai dipatok. Jadi kalau Bapak Ibu modali orang, ada yang butuh duit, nih saya tidak mau berbunga, cuma saya minta keuntungan tiap bulan 100.000. Itu konsep ini dipakai, berarti itu riba. Akadnya modal usaha, dikasih duit 100 juta, harusnya pakai persentase. Kalau besar dapat besar untung, kalau kecil dapat kecil untungnya. Tapi kalau udah dipatok sekian, berarti ini udah bunga. Berarti tidak mau rugi nih. Prinsip ini tidak ada rugi, Pak. Tidak mau rugi, maunya untung terus. Inilah yang dominan dipakai hari ini. Maka Islam tidak membenarkan prinsip ini, tapi membenarkan value of time. Nilai itu ditentukan waktu. Waktu yang berbicara. Time will tell. Waktu bicara. Bisa untung, bisa rugi, tergantung proses. Nah, prinsip ini tidak boleh ada dalam muamalah. Kalau dalam akad ada prinsip ini, maka prinsip itu membuat akadnya menjadi fasad. Ya, ngutangi orang 1 juta, balikkan 1 juta plus sekian persen. Kok ada kelebihan? Kan duitku kau pakai berapa bulan itu? 3 bulan kau pakai, wajar kok aku minta 1%. Itu kalau pakai wajar. Kalau pakai hukum tidak wajar. Kenapa? Haram. Tahun 70 Bapak Ibu minjam uang 100 rupiah. Tahun 70 100 rupiah besar, Pak. Besar sekali. 2021 akhir mau dibayar. Berapa dibayar? Tetap 100 rupiah. Untuk apa di 100 rupiah hari ini? Bukan masalah untuk apa. Persoalannya akad dalam Islam itu tak boleh ada tambahan gini. Kalau ada tambahan tadi, berarti itu sudah salah, menyalahi prinsip akad. Kalau dirasa tidak perlu duit 100 rupiah, udah putihkan aja. Tapi nilainya kan turun, Ustaz. Nilai turun bukan dihutang, nilai turun karena duitnya yang tidak stabil. Jangan disalahkan hutangnya, tapi salahkan duitnya. Kenapa dipakai duit yang tak stabil? Coba pakai emas. Coba Bapak Ibu ngutangi emas tahun 71 emas. Berapa harganya? Hari ini 1 emas 2 juta lebih, Pak. Tahun 70-an itu 15.000. Coba. Hari ini 2 juta lebih. Pertanyaannya berapa yang harus Bapak Ibu bayar? Tetap emas. Maka jangan bayar duit. Duit dulu 1 emas 15.000. Hari ini 1 emas 2 juta lebih. Apa yang harus dibayar? Emasnya. Kalau dibayar duit, riba. Makanya prinsip hutang itu apa yang diterima, badalnya yang dibalikkan. Duit yang diterima 100 rupiah tahun 70, balikkan duit 100 rupiah tahun 2021. 1 emas tahun 1970, maka 1 emas pula dibalikkan tahun 2021. Kalau dibalikkan dalam bentuk uang, maka jadi riba. Gitu, ya. Baik, yang ke-8. Akad tidak boleh mengandung unsur multi akad. Tidak boleh ada mu'allaq. Akad ganda. Nah, mu'allaq itu terikat. Akad ganda double, itu tidak boleh. Jadi kalau jual beli aja. Kalau sewa saja. Fakta hari ini terjadi nih, ada akad ganda, hybrid kontrak. Akad itu double, itu tidak boleh. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Nabi melarang 2 akad 1 transaksi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 akad 1 transaksi.
sama maknanya dua transaksi satu akad, atau dua akad satu transaksi. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Contohnya apa? Banyak, seperti leasing. Makanya leasing itu kalau udah leasing judulnya Pak, itu pasti tidak boleh. Tidak bolehnya ini. Contoh leasing. Leasing. Kenapa leasing? Leasing itu bahasa kitanya sewa beli. Sewa ini akadnya ijaroh, beli akadnya baik. Akad ijaroh akad atas manfaat, akad baik akad atas barang. Ini dua akad satu transaksi. Transaksinya leasing, akadnya ijaroh, akadnya baik. Apa dasar larangannya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, begitu. Jadi tidak boleh. Termasuk hari ini gadai, rohan, atau gadai syariah. Gadai syariah ini juga terjadi ini. Kalau gadai konvensional udah jelas, tak perlu lagi dibahas. Kenapa? Udah ada riba. Gimana kalau gadai syariah? Ada unsur ini, dua akad satu transaksi. Di mana akad transaksinya? Ketika bapak ibu ngutang uang misalkan 10 juta, utang 10 juta. Ketika uang 10 juta diutangi, dijaminkan emas misalkan 10 emas. Nah, emas yang dijadikan agunan wajib itu seharusnya tanggung jawab orang yang beri hutang. Cuma persoalannya, orang yang berhutang, bapak ibu yang berhutang yang punya emas, diwajibkan kena biaya penyimpanan, biaya keamanan, biaya safety box. Ketika bapak ibu ngutang pakai agunan, muncul akad pertama, rohan namanya, akad gadai. Ketika agunan tadi mesti bapak ibu dikenakan biayanya penyimpanan, maka muncul akad kedua, ijaroh. Padahal emas 10 emas tadi milik bapak ibu. Cuma kenapa diserahkan kepada yang berpiutang, si kreditur, sebagai jamin hutang 10 juta. Kalau bapak ibu tak bisa bayar, maka emas ini dijual untuk nebus hutang. Atau bapak ibu beli dengan harga pasar. Tidak boleh impas, kecuali nilainya sama. Tapi kalau dijual untuk nebus boleh. Artinya apa? Emas itu punya bapak ibu. Cuma kenapa diserahkan jadikan jaminan? Karena bapak ibu punya utang. Kayak gitu. Maka emas itu tanggung jawab bapak ibu. Kalau diserahkan kepada yang berpiutang, maka yang berpiutang berkewajiban menjaganya. Ketika bapak ibu yang punya emas diserahkan sebagai agunan, bapak ibu diminta biaya penyimpanan, biaya keamanan emas 10 emas tadi, maka muncul akad kedua, ijaroh. Maka terjadi double, rohan sama ijaroh. Ini tidak boleh, Bapak. Itu makanya di rohan gadai syariah itu, kalau menurut analisis kajian kita, itu masuk akad-akadnya double akad, multi akad. Banyak kasus yang lain, ya, terjadi fakta di mana multi akad ini terjadi di masyarakat kita. Nah, mu'alak, ya, ini double akad. Atau yang kedua, pertama tadi mu'alak, terikat, dua jual beli dalam satu jual beli, itu tidak boleh. Saya jual motor ini ke kamu, tapi dengan syarat kamu harus jual mesinmu itu ke saya. Itu tidak boleh. Kalau jual motor ya jual motor aja. Saya mau jual mobil saya ke kamu, tapi dengan catatan kamu harus jual rumahmu ke saya. Yang seperti itu tidak boleh. Itu namanya dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad namanya. Nabi mengatakan dalam sabdanya, naha Rasulullah SAW an bai'ani fi bai'ah, dua jual beli satu jual beli. Ya, jual belinya satu, tapi terjadi dua fakta jual beli, akad jual beli. Maka yang seperti ini tidak boleh. Termasuk ini, hati-hati. Ada fakta kontemporer hari ini, tebus murah. Ada ya? Tebus murah. Bapak beli ini, walaupun ini terjadi ikhtilaf. Kalau kajian kita, bapak beli ini, buku ini, barang ini, kipas angin lah. Bapak beli kipas angin ini harga kipas angin 1 juta, atau harga kipas angin 500.000.
dengan membeli kipas angin harga 500.000, maka bapak bisa beli Magicom ini seharga 100.000. Harga Magicom anggaplah 300, tapi dengan membeli kipas angin berhak membeli Magicom harga yang 300 jadi 100. Yang seperti ini tebus murah, hukumnya tidak boleh, terjadi double akad. Apa fakta berikutnya? Gojek. Gojek, GoFood ya. GoFood kan? Betul lah, GoFood, Gojek, GoFood. GoFood ini kan double akad nih. Di mana double akadnya? Bapak Ibu buka aplikasi, pesan makanan, anggaplah martabak Mesir. Kenapa martabak Mesir? Karena ini mau isya, habis isya bisa pesan. Ya, martabak Mesir. Nggak usah serius sekali. Ini panas, saya merasakan nih, sakit kalau Bapak dengarnya. Maka dibawa gurau-gurau sedikit. Jadi pesan martabak Mesir, buka aplikasi, plek harga martabak Mesir ini harganya udah jelas, ya kan? Ketika harganya sudah jelas, maka diklik, dipilih pesan menu makanannya, pesan rumah makannya, restorannya. Setelah itu apa? Terjadilah transaksi. Cuma Bapak Ibu tak bayar uangnya. Ditangkaplah oleh pihak Gojek. Pihak Gojek pergi ke rumah makan atau restoran yang Bapak Ibu pilih, beli makanan yang Bapak Ibu pesan tadi, martabak tadi. Sudah pakai duit siapa? Duit Gojek. Sudah pakai duit Gojek. Baik. Maka ketika pakai duit Gojek, Gojek bayar, pakai uangnya, nanti dibawa makanan antar ke Bapak Ibu. Ketika ketemu dengan Bapak Ibu, makanan pesanan dikasih, Bapak Ibu bayar uang apa aja? Duit martabak sama ongkir, ya kan? Jasa Gojek. Nah, maka kita telah. Maka dalam Gojek ini melibatkan, GoFood ini melibatkan 3 pihak. Pihak konsumen, pihak rumah makan, pihak kurir Gojek tadi. Nah, antara Bapak Ibu ini terjadi jual beli, rumah makan terjadi jual beli, maka akadnya baik. Si Gojek kurir ngantar kepada Bapak Ibu makanan, langsung Bapak Ibu bayar duit makanan yang dipesan plus duit jasa dia ngantar, belikan, maka muncul akad kedua, ijaroh. Maka terjadi double akad. Ini dilarang. Larangan ini haram hukumnya, Pak. Maka solusinya gimana? Pasti ada solusi. Jangan nyalah-nyalah aja, harus ada solusi. Solusinya gimana? Bapak Ibu transfer duit dulu, bayar. Nggak ada Pak Ustadz. Nah, pakai istilah ada namanya gosen. Gosen itu Bapak Ibu beli makanan, nanti pihak rumah makan pakai jasa kurir, suruh ngantar makanan ke rumah Bapak Ibu yang mesan, konsumen. Sampai makanan itu Bapak Ibu bayarlah jasa kurir. Maka ketika itu cuma terjadi satu akad. Ini sudah terjadi duluan. Maka terpisah akad yang double jadi akad tunggal. Nah, apa-apa. Pesan kopi, transfer duit. Baik, gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini banyak kasus seperti ini terjadi hari ini. Sama seperti kita ngutang ke koperasi. Ngutang ke koperasi misalkan. Koperasi itu terjadi mualak, tidak double akad, mualak. Mualak itu terikat. Kita mau pakai uang jasa uang koperasi atau uang koperasi syariah lah istilah. Karena kalau koperasi konvensional jelas ya. Ini koperasi syariah, tapi disyaratkan mesti jadi anggota. Harusnya ketika ngutang ya ngutang aja, akadnya murabah ya murabah aja. Kalau akadnya ngutang qad ya qad saja. Tapi kalau disyaratkan mesti jadi anggota, nah ini kena lah mu'allaq. Baik, sampai sini ada ya Pak. Ada di hasil penyelidikan.
Salam. Ada kampung, biasanya orang kampung itu kan kadang-kadang ada keluarga sekali itu kan kampung. Dia mau pindah, dia ada pinjam, tapi diborokannya apanya sawah pertanian. Ya, pertanian itu kan menghasilkan uang Ustaz. Kalau di luar kan. Bapak dia pinjam katakanlah 10 juta, apabila sama saya nanti kalau ada usaha saya bus, ya kan kalau saya. Tapi ketika dia mau sebelum ada duit sehingga dari hasil pertanian itu sendiri sudah melebihi daripada uang yang dipinjamnya. Ya. Kira-kira seperti apa itu? Akad gada itu sebenarnya hutang. Hutang yang pakai agunan, pakai jaminan. Nah, jaminan ini sebagai ghalabatuz zon, dugaan kuat kalau kita itu yakin mampu melunasi hutang. Nanti di bahasan tentang qad kita bahas, Pak. Hutang itu hukumnya boleh, tapi ada hadis memuji, ada hadis mencela hutang. Cuma dua hadis yang berbeda ini, maka ditarik kesimpulan hutang akan tetap boleh dengan 3 ketentuan. Pertama, hutang itu kita yang berhutang mau berniat melunasi. Yang kedua, yang berhutang yakin bisa melunasi. Bagaimana supaya yakin? Disinilah perlunya agunan jaminan. Yang ketiga, hutang sesuai yang dibenarkan syariat. Nah, maka kalau dengan jaminan tadi boleh. Cuma yang jadi persoalan, karena akad rahan ini hutang, maka agunannya itu, ya, agunan dari akad hutang itu nanti ada dua, ada qad, ada dain. Kalau hutangnya duit, maka jaminan itu mutlak tak boleh dipakai, mutlak tak boleh dimanfaatkan. Misal pinjam uang 10 juta, dijaminkan kebun sawit 1 hektar, maka kebun sawit ini tak boleh dipakai, dimanfaatkan, diambil keuntungan oleh yang memberi hutang. Izin atau tak izin dari yang berhutang, karena ada hadis yang jelas nas melarangnya. Kullu qardin, nah nih, kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap qad hutang jarro mendatangkan manfaat fahuwa riba. Maka duit 10 juta jaminkan kebun sawit. Izin orang yang punya kebun atau tidak, yang punya uang 10 juta yang memberikan hutang tadi mutlak tak boleh diambil, dikelola. Jadi posisi kebun sawit itu cuma sebagai jaminan, hasilnya tetap diambil yang punya. Boleh yang berhutang, yang berpiutang mengambil hasil, seperti yang Bapak bilang tadi, sampai dia bisa menebus hutangnya tadi. Misalkan hutang 10 juta, dipanenlah sawitnya 1 bulan 2 kali. Sekali panen misalkan dapatlah 1 juta, misal sebulan dapat 1 juta misalkan. Setelah 10 bulan dapat bersih nih, keluarkan operasional segala macam, maka dapat 1 juta sebulan, maka 10 juta sampai kan, 10 bulan sampai 10 juta, udah kebunnya balik kan. Kalau kayak gitu boleh. Tapi selama duit 10 juta belum kau balikkan, hasil kebun sawit ku ambil, maka itu masuk jarro manfaah. Nah, kalau begini lagi Pak, sekarang kan diperhalus kan, ini kejadian di daerah di kepulauan, di sana kebun kelapa. Jadi kan ada proses transportasi yang sangat dominan di sana. Iya. Ada persaingan transportasi di kelapa tersebut. Jadi pemilik transportasi ini menggunakan kesempatan itu dengan akad yang lebih halus. Nanti uangnya tidak diambil, tapi kamu harus muat itu kelapa di kendaraan saya. Nah, hutang dikasih. Hutang dikasih.
tapi muat kelapa harus ke transportasi dia. Itu namanya mu'allaq tadi. Nggak boleh. Terikat itu. Nggak boleh. Ya kalau ngasih utang, utang aja. Utang, misalkan, nih, saya kasih ke kamu duit 5 juta. Berarti akad yang terjadi apa? Akad yang terjadi akad qard. Qardun. Nah, ketika uang 5 juta, 10 juta aku kasih ke kamu, tapi dengan syarat kelapamu harus muat ke kapalku, ke pompongku. Maka ketika itu sudah mu'allaq, muncul akad kedua ijarah. Itu kena mu'allaq. Ah, nih. Terikat, enggak boleh. Enggak mau dia, ya udah, pilihannya opsi lain cari. Itu kan strategi orang, Pak. Ini mohon maaf kalau toke sawit kan yang tertentu ya, tidak semua. Nanti ini kan ditanya protes pula, ngamuk pula orang ini. Ada orang misalkan kasus ini bukan menghukumi toke sawit, tidak. Contoh kasus ada orang dia tempat jual timbang sawit. Dikasih yang punya kebun pinjaman. Dah, berapa pinjam? 10 juta. Ada oke? Ada. Nah, tapi dan syarat, catatan, hasil kebunmu harus jual ke aku. Nah, itu mu'allaq, double akad mu'allaq. Akad transaksi itu tidak sah, fasad itu, tidak boleh. Ya kalau ngasih utang, utang aja. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Ada setelah selesai syarat-syarat, ada nanti akad secara tujuan, pembagian akad, Pak. Nah itu, Pak, itu makanya antar. Halo Bapak Ibu yang berbahagia, itu makanya kita mengutip apa yang disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Lisanul Hukam. Apa kata Abu Lais As-Samarqandi? La yahillu lirrajul, tidak halal bagi seseorang ayyastaghilla bil bai'i wasyira, melakukan transaksi jual beli malam yahfaz kitab al-buyu, melainkan dia harus paham kitab bab tentang jual beli. Apalagi Umar bin Khattab katakan kan, kalau Sayyidina Umar tuh umum, misalkan la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din, jangan berjual beli di pasar kami kecuali yang berjual beli itu yang paham urusan ad-din. Makanya penjual, pembeli, pembisnis, seorang bisnismen itu harus paham fikih ini. Kalau tidak paham, untung dia dapat, tapi untungnya haram. Makanya harus sepaket, Pak. Ada namanya fikih bisnis Islam, ada namanya ilmu bisnis, ya, ilmu bisnis sama fikih bisnis. Ini kedua-duanya harus sejalan dipakai. Ngerti fikih tak ngerti ilmu bisnis, apa? Bisnisnya halal tapi rugi. Ngerti ilmu bisnis tak ngerti fikih, bisnisnya untung tapi haram. Maka harus paham fikihnya, paham ilmu bisnisnya. Sehingga apa? Bisnisnya halal dan untung. Gitu. Tapi kalau ini aja paham, ini tak paham, ini yang terjadi hari ini. Yang banyak hari ini kan ilmu bisnis dikuasai, dia pakai strategi kayak tadi. Kasih pinjaman, tapi dengan syarat kamu harus jual ke saya. Kasih bantuan pinjaman. Tapi dengan catatan barangmu harus masuk ke pompong saya. Ini paham ilmu bisnis, tapi tak ngerti fikih bisnis. Untung tapi haram. Tinggal pilih. Maka harus paham duanya. Ngerti ilmu bisnis, seorang bisnismen harus ngerti fikihnya. Kalau tidak, itu yang disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi, la yahillul lirrajul, tak halal bagi seorang.
ayastaghilla bil bai' wasyira, melakukan transaksi jual beli malam yahfaz kitab al-buyu'. Ya. Makanya Pak, tadi sebelum masuk ke sini saya awali tentang mati. Sebelum masuk ke sini saya kasih mukadimah tadi tentang nasib kita besok gimana. Hah? Salat yang Bapak kerjakan ini berjamaah ini tidak mudah loh Pak. Tapi kenapa Bapak mau? Salat 5 waktu, tak hanya 5 waktu, dijaga berjamaah di masjid kita nih. Kenapa? Kenapa? Karena Bapak paham. Hari ini kenapa orang tak mau? Karena tak paham. Kalau kita paham tak berat loh Pak. Hah? Yang berat itu tak paham. Yang kedua, meresponnya bukan iman. Ada orang tahu, paham, tapi tidak merespon tidak dengan iman. Kalau iman yang berbicara, coba. Satu contoh, saya buat kasih kasus ekstrim. Para sahabat Nabi dulu, kalau pergi jihad, ada tidak berharap pulang? Tidak ada. Berharapnya mati di medan perang. Kenapa mereka berharap begitu? Pertama karena imannya, yang kedua karena paham. Imannya mendorongnya. Yang kedua dia paham kalau mati di medan perang itu tanpa hisab masuk surga. Dunia ini ngapain kita nih? Kita pertahankan, kita jaga-jaga, kita cari posisi aman sampai waktunya mati. Serius ini. Sekarang Bapak bangun rumah mewah. Ini bukan tak boleh bangun rumah mewah, silakan. Tapi jangan lupa ada rumah mewah yang harus Bapak siapkan untuk yang kekal. Bapak bangun rumah mewah di perumahan kita nih, itu paling lama 60 sampai 70 tahun. Anggaplah 100 tahun umur Bapak Ibu. Sekarang payah cari umur 100 itu. 40 udah gitu. Hah? 100 tahun. Menikah umur 30, dibangun rumah, meninggal 100 tahun, 70 tahun cuma nginap di rumah itu. Coba kalau ada yang meninggal malam ini, meninggal kita malam ini, berapa lama hidup kita nanti di alam kubur? Ada yang tahu? Tak terhingga. Berapa lama kita di padang mahsyar? Tak terhingga. Tidak ada terhingga Pak. Berapa lama di alam kubur? Artinya apa? Berapa lama hidup setelah dunia ini? Tak ada yang tahu, tak terhingga. Tapi ingat, kalau malam ini kita mati, kalau kita sukses berhasil selamanya. Kalau kita gagal selamanya. Apa menentukan sukses dan gagal? Sekarang, waktu hidup. Yang singkat 30 tahun nih, yang singkat 60 tahun, itu menentukan Pak. Kayaknya lari ya Pak kita nih. Baik. Ya. Berat. Mau memperbaharui hidup. Baik, terakhir ada yang lain? Ya. Premi gimana? Jadi gaji pokok bagi pemanen, bagi pedagang kebun katakanlah 2 juta per bulan. Kemudian ada istilah di kebun itu namanya premi. Per kilonya 50 rupiah. Oh, tapi gaji dia udah tetap. Ini sama-sama itu nih. Ya. Itu tidak ada masalah. Nah, kalau yang seperti itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena gajinya udah jelas. Jadi 50 rupiah per kilo, setiap per kilo, itu namanya bonus. Kalau dalam fikih namanya atoya, pemberian. Enggak 2 akad deh Pak. Dia enggak 2 akad.
Nah, dia kalau tercapai ini dikasih bonus, boleh. Sama kayak bapak misalkan di kantor, di perusahaan, kamu gajimu sekian. Intinya tuh gaji itu, pokok tadi itu yang gajinya. Cuma kalau tercapai kinerja ini kamu diumrohkan. Ah, yang seperti itu tuh namanya bonus, boleh. Tidak dua akadnya. Ya boleh tunjangan. Tunjangan membuat besar gaji kita negara jabatan, tunjangan itu. Ya boleh. Berarti kan makanya dalam Islam nanti bahasan ijaroh. Gaji di dalam upah di dalam Islam bukan ditentukan berdasarkan tenaga yang dikeluarkan. Itu yang terjadi dalam konsep komunis. Kalau komunis semakin berat dia bekerja, semakin berat tenaga dia keluarkan, maka semakin besar upah yang dia harus terima. Makanya Karl Marx mengatakan keuntungan bagi pengusaha itu adalah perampokan dari harta para buruh. Jadi para pengusaha itu dapat untung, profit. Apa dimaknai dengan laba? Karl Marx mengatakan, ini tokoh komunis nih, laba adalah perampokan, perampasan hak buruh. Karena buruh itu bekerja berat, gajinya kecil, harusnya dikasih besar. Itu dalam konsep kapitalis komunis. Kalau dalam konsep kapitalis barat, itu gaji upah berdasarkan minimum. Makanya buruh, karyawan dalam sistem kapitalis, sebesar apapun gajinya tetap standar minimum. Nominal memang naik Pak tiap tahun, tapi realitasnya turun. Tahun lalu misal nih 2.200.000 tahun 2021, 2022 naik 2.800.000. Cuma ketika gaji 2.200.000 itu beras 10.000 sekilo. 2.800.000 beras sudah 12.500 sekilo. Nominal naik, realnya faktanya turun. Makanya buruh besar apapun gaji dalam sistem kapitalis tetap tidak sejahtera. Kenapa? Gaji upah berdasarkan standar minimum. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam tidak. Upah berdasarkan besarnya manfaat yang dirasakan. Semakin besar manfaat dirasakan, semakin besar upah. Pimpinan, kenapa dikasih tunjangan? Karena manfaat seorang pimpinan beda dengan bawahan. Tukang bangunan itu siap karena tukang. Tanggung jawab di tukang. Orang tidak tanya kenek, tapi tukang. Karena manfaat seorang tukang lebih besar daripada kenek. Bangunan tidak siap kalau tidak ada tukang. Artinya manfaat kenek ada, tapi manfaat kenek itu lebih besar manfaat si tukang diberikan oleh tukang daripada kenek. Maka gaji tukang lebih besar dari kenek. Dalam Islam boleh, tapi dalam komunis tidak bisa. Tukang itu kerjanya ringan, gajinya besar. Kenek kerjanya berat, gajinya kecil. Dalam konsep komunis, gaji kenek harus besar dari tukang. Itu makanya tidak pernah sejahtera. Maka yang tadi Pak bonus sama kayak tadi tunjangan karir segala macam, hukumnya boleh karena tergantung manfaat yang dirasakan. Baik, saya kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Waktu Isya sudah masuk. Semoga kita bahas malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri majelis kita dengan membaca Umul Al-Quran dan tasbih kafaratul majlis. Ala kulli hazin niyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.